Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Seperti kemarin kita akan membahas tentang soal FR ya, berdasarkan laporan dari teman-teman kita yang sudah ujian ya. Untuk tes CPNS tahun 2024. Jadi tes CPNS ini masih sekitar berapa hari lagi ya, sampai tanggal 14 November. Nah, kita akan membahas tentang tes intelijensi umum untuk pecahan silogisme perbandingan deret figural. Ingin informasi terbaru? Silakan di-subscribe. Part 2. Nah, nomor 1. Ini tentang soal pecahan. Nah, biasa ini soal pecahan. Nah, fenomena yang ada di di Indonesia itu soal-soal seperti ini dari anak SMA masih banyak yang belum tahu, bahkan ada yang anak SMP yang tidak bisa membaca. Jadi makanya kita perlu mendalami, mempelajari tentang hal-hal yang dianggap remeh seperti ini ya. Jadi soal pecahan, padahal ini adalah soal-soal yang sering muncul di ujian pegawai negeri sipil. Nah, nilai dari 3 kali 1/5 itu sama dengan dikurang 9 per 10 tambah 1/4 dibagi 0,4 sama dengan A 11/40, B 12/40, C 13/40, D 11/12 dan E 11/13. Kita jawab. Yang pertama, kita lihat kita tulis kembali soalnya. Kemudian kita bisa mengerjakan yang dulu adalah yang berbau perkalian atau pembagian. Ya, jadi kita tulis 3/5. Kemudian ini yang penjumlahan dan pengurangan dan penambahan dan pengurangan ini kita tinggalkan. Jadi ini 0,4 ini kita ubah menjadi 4/10 ya. Jadi 4 dibagi 10 itu 0,4. Selanjutnya kita ubah lagi, tetapi ini berarti 3/5 kurang 9/10. Ini kita ubah menjadi 6/10, kita kali 2 masing-masing. Jadi dikali 1 ceritanya, kali 1. 1 itu berasal dari 2/2. Apakah kita bisa langsung kali 2 kali 3, 6, ke 2 kali 5, 10. Sehingga di sini tulis 6/10. Dikurang 9/10 ditambah 1/4. Nah, kalau misalnya 1/4 dibagi 4/10, dia akan berubah kali dengan membalik ya. Dibalik. Jadi dibalik ini menjadi 10/4. Jadi 6/10 kurang 9/10 tambah 1/4 dikali 10/4. Jadi kalau modelnya 1/4 dibagi 4/10, modelnya seperti ini. Berubah menjadi kali kalau salah satunya kita ubah ya, dibalik begitu maksudnya. Jadi 1/4 kali 10/4. Selanjutnya, karena penyebutnya sama, berarti kita bisa kurangkan bagian atasnya. 6 kurang 9 itu minus 3 ya, berarti min 3/10. Ditambah 10/4 ini kalau kita bagi 2 masing-masing, 10 bagi 2 adalah 5, 4 bagi 2 adalah 2. Nah, sehingga kita bisa tulis nantinya adalah min 3/10 ditambah 5/8. Jadi perkaliannya 1 kali 5, 5, 2 kali 4, 4 kali 2, 8 ya. Jadi model kalau perkalian pecahan, di atasnya pembilang kali pembilang, bagian atasnya, bagian atas kali bagian atas, bagian bawah kali bagian bawah. Sehingga dapatlah di sini 5/8. Nah, kalau bentuk seperti ini, kita akan mencari ceritanya di sini kalau kita kali antara 10 dan 8, kalau kita mencari KPK-nya, ya anggaplah kita kali saja ya, 10 kali 8 kan 80 ya. Nah, 10 kali 8 80, ini bisa juga 10 kali 8 80, di sini kan 40, berarti di sini kita kali 4, di sini kita kali 5 ya. Berarti di sini kali 4. 4 kali 3, 12. Di sini 40. Kemudian yang di sini kita kali 10 ya. Kali 10. Nah, 8. Kalau kita kali 4, kali 8 di sini, sorry ya. Hasilnya adalah di sini min 3/10 ditambah 5/8. Nah, dari sini supaya sama, kita bisa kali ya. Di sini kali 8, di sini kali 10. Jadi hasilnya bisa kita lihat 8 kali 3 kan 24. Nah, berarti min 24/80 tambah 50/80. Kalau kita lanjutkan berarti 50 dikurang 24 ini, 24 minus 24 ditambah 50 itu per 80, hasilnya adalah 26/80. Nah,
Karena di sini tidak ada penyebut dari 80, berarti kita bagi 2. Ya, supaya dia bisa masuk salah satunya di sini. Kita bagi 2, jadi 26 bagi 2 adalah 13, kemudian 80 bagi 2 adalah 40, sehingga hasilnya adalah 13/40. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Nah, yang benar itu adalah bagian C. Jawaban yang benar adalah bahagian C. Demikian caranya. Kemudian kita melangkah ke soal nomor yang kedua, itu tentang silogisme. Nah, di sini soal FR yang kita muncul ya, yang menurut FR ini, soalnya adalah jika Susi sakit, maka ia memakai jaket. Jika Susi memakai jaket, maka ia minum obat. Kemarin Susi tidak minum obat. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Apakah A, Susi memakai jaket karena kedinginan? B, hari ini Susi tidak minum obat. C, Susi minum obat agar tidak sakit. D, Susi memakai jaket karena sakit. Dan E, kemarin Susi tidak sakit. Nah, jawaban yang pertama kita misalkan dulu P sama dengan Susi sakit. Kemudian Q itu adalah memakai jaket. Susi memakai jaket. Atau ini kan iya memakai jaket ya. Kemudian yang bagian ketiga ada R. Kita simbolkan sebagai R adalah Susi minum obat. Nah, di sini kemarin Susi tidak minum obat. Nah, pertama dulu kita lihat silogismenya. Jika P maka Q, kemudian Q maka R, kesimpulannya itu adalah P maka R. Nah, faktanya adalah tidak R. Nah, di sini faktanya tidak R. Maka kita memakai lagi yang namanya modus tollens. Nah, modus tollens itu modelnya adalah premis pertama, jika P maka R. Nah, ini yang kesimpulan tadi. Kemudian premis 2-nya tidak R, maka kesimpulannya adalah tidak P. Nah, di sini tidak P. Kan tidak R tadi ini dia tidak minum obat ya. Karena R itu adalah Susi minum obat. Kan di sini tidak minum obat, berarti faktanya adalah tidak R. Nah, dari modus tollens ini kita dapatkan di sini tidak R. Kesimpulannya adalah tidak P. Artinya tidak P itu Susi tidak sakit. Jadi jawabannya adalah E, kemarin Susi tidak sakit. Nah, kemudian nomor yang ketiga tentang soal perbandingan dan persamaan. Nah, sebuah proyek perumahan direncanakan selesai dalam waktu 240 hari. Jika dikerjakan oleh 30 orang pekerja. Nah, pada hari ke-121, 10 orang mengundurkan diri. Ya, entah apalah dia mengundurkan diri. Jika kemampuan semua pekerja dianggap sama, berapa hari yang dibutuhkan lagi untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dengan jumlah pekerjaan tersisa? A, 180 hari. B, 189 hari. C, 169 hari. D, 209 hari. Dan E, 219 hari. Nah, kita jawab. 30 orang pekerja mengerjakannya dalam waktu 24 hari. 240 hari, sorry. Maka 20 orang itu mengerjakannya dalam X hari. Ya, nah. Ini kalau kita tulis seperti ini, maka kita dapat membandingkannya bahwa kalau 20 orang pekerja berapa hari dia kerjakan. Nah, ini kan ceritanya kalau 30 hari dia bekerja selama 240 hari, maka hasilnya itu akan sama dengan X hari kali 20. Nah, jadi ada berapa hari ini X hari kali 20, maka hasil kerja 30 kali 240 sama dengan hasil kerja X hari dengan pekerjaannya 20. Nah, dari sini modelnya kita bisa bentuk lagi menjadi seperti ini. 30 kali 20 dibagi 20 itu adalah sama dengan X. Ya. Hasilnya adalah kita coret 240 dengan 20. Menjadi di sini 30 dengan 12. Jadi kalau kita bagi 20, 40 dibagi 20 hasilnya 12. Ya. Sehingga 30 kali 20 per 1 itu sama dengan 360 hari. Ya. Nah, jumlah bagian telah dikerjakan oleh 30 pekerja sampai hari ke-120 adalah, nah, jadi 120 dari 360 ya. Artinya apa? Jumlah hari bekerja yang sudah dikerja adalah 120. Jumlah seluruh hari kerja adalah 240 ya, 240. Kalau yang 360 ini untuk 20 orang ya. Sorry. Ini untuk 30 pekerja ini adalah 240. Berarti 120 bagi 240 berarti 1/2 bagian waktu ya. Jadi sudah setengah jalan ceritanya. Nah, dari sini kira-kira 1/2 bagian waktu yang lain ya. 1/2 bagian waktu yang lain itu belum dikerjakan. Nah, jumlah waktu yang tersisa adalah 1/2 bagian waktu juga ya. Sehingga kalau 20 orang tinggal menyelesaikan 1/2 bagian juga.
Maka jumlah bagian waktu yang tersisa adalah 1/2 kali 360 hari dari pekerjaan kalau 20 orang. Maka untuk menyelesaikan 1/2 bagian lagi itu adalah 180 hari. Jadi yang benar di sini jawabannya adalah A, 180 hari. Selanjutnya nomor yang keempat tentang deret. Nah, ini deret. Nah, deret ini biasanya kan kalau deretnya yang ada itu di belakang dicari. Ini misalnya 10, 7, 35, 31, 50, 43, titik-titik. Nah, sekarang berbeda. Dia munculnya di depan titik-titiknya. Nah, apakah A1, B2, C3, D4, E2 dari 10, 7, 35, 30, 150, 143. Nah, kita jawab. Kita hamparkan dulu, artinya kita bisa pisah untuk melihat apa fenomena yang hubungan antara angka-angka. Kalau kita lihat 10 ke 7 itu dia minus 3. Kemudian 7 ke 35 itu dia kali 5. Kemudian 35 ke 30 dia minus 5. Selanjutnya 30 ke 150 itu dia kali 3. Kemudian selanjutnya 150 ke 143 itu dia minus 7. Nah, dari sini kelihatan bahwa selang-seling perkalian dengan kurang ya. Nah, di sini kan kurang, maka di sininya pasti dia perkalian. Dikali 5. 5 kali berapa di sini sebenarnya 10, jelas adalah bilangan 2. Berarti jawaban yang benar adalah B2. Suka dengan videonya? Like dong. Jadi ini mudah ya. Nah, kemudian soal selanjutnya, soal yang kelima adalah masalah soal figural. Nah, soal figural ini juga muncul berdasarkan FR ya. Tentukan gambar pada tanda tanya. Jadi di sini cuma saya tulis di sini soal tentukan gambar pada tanda tanya sebagai penegasan saja. Nah, ini munculnya ada lingkaran, ada bujur sangkar, ada segitiga. Ini ada 9 gambar ya. Ya, jadi ini sudah saya pernah bahas juga di soal-soal sebelumnya, ternyata yang muncul juga adalah 9 gambar. Nah, kita lihat pilihannya adalah A, B, C, D dengan model-modelnya ada hitam, ada putih ya, dan ada putih semua. Kita jawab. Kita ambil kembali soalnya. Nah, kita amati bahwa pada kolom 1 ini ke kolom 2, lingkaran dan bujur sangkar berganti warna. Jadi lingkaran berubah putih, kemudian putih ini berubah menjadi hitam. Segitiga berganti warna, bisa kita lihat hitam menjadi putih. Nah, kemudian selanjutnya bagian di sini semuanya berwarna hitam ya. Pada kolom 1 ke 3 semua gambar lingkaran dan bujur sangkar menjadi hitam. Ini di sini hitam, ini juga di sini hitam. Tidak peduli yang mana putih yang mana hitam, yang jelas pada bagian itu semuanya hitam. Nah, kemudian di sini jelas bahwa yang ini B, C dan E itu salah. Jadi tinggal kita memilih antara bagian A, pilihan A dengan pilihan D. Nah, kemudian untuk yang di bawah segitiganya dia juga berganti warna. Maka dari putih ini pasti menjadi hitam, sehingga yang salah itu adalah bagian A dan benar itu adalah bahagian D. Jadi jawaban yang benar adalah bahagian D. Lingkaran semuanya berwarna hitam. Lingkaran, bujur sangkar, dan segitiga semua berwarna hitam. Namun sebelum kita tinggalkan video ini, alangkah baiknya kita melihat kata-kata motivasi berikut. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Hidup adalah perjalanan, bukan perlombaan. Setiap langkah, sekecil apapun, adalah kemajuan. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah guru terbaik. Teruslah melangkah meski jalan tampak sulit. Kebahagiaan sejati datang ketika kita menghargai proses, bukan hasil. Percayalah pada dirimu dan jangan bandingkan perjalananmu dengan orang lain. Kamu punya waktu dan ruang untuk berkembang. Lakukan yang terbaik hari ini, dan besok akan lebih cerah. Tetap semangat, karena hidup ini adalah kesempatan berharga yang penuh keajaiban. No name. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.